Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Tirta Endra Utomo, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Weleri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan berbagi penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Weleri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Weleri, yang diwakili oleh Bapak Pedon Pramono SPD, yang saya hormati calon guru penggerak SMP Negeri 1 Weleri Ibu Ani Lailatul Faridah SPD, Bapak Tirta Endra Utomo SPD, yang saya hormati segenap Ibu Bapak guru, hadirin peserta kegiatan pengibasan modul budaya positif implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan kepada kita umatnya untuk menjadi hamba yang bermanfaat, beradab dan berilmu. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah pemaparan dan diskusi oleh calon guru penggerak Kabupaten Kendal Angkatan 9 dan doa. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Bapak Zakir Mubarak SPDI. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan bisa
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biqadri madatillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadri hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma hasyur maqasidana fi umuri dunya wa umuri akhirah. Ya Allah, sampaikanlah tujuan-tujuan kami, maksud-maksud kami ya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, perhatianlah kepada kami, yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuka salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 1 Weleri yang akan diwakilkan oleh Bapak Bendot Pramono SPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ani Lailatul Farikah SPD dan kepada Bapak Tirto SPD yang berbahagia, dan juga teman-teman guru yang telah diundang oleh Ibu Ani dan Bapak Tirto untuk kegiatan pembebasan modul sebagai calon guru penggerak. Mari kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita diberi kebebasan, kesehatan yang tiada taranya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu sekalian, di sini saya berdiri mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Sekolah punya kegiatan di luar yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Ibu Ani dan Bapak Tirto mewakilkan saya untuk membuka kegiatan pengibasan ini. Moga-moga semoga saja dalam pengibasan ini nanti Bapak Tirto dan Ibu Ani bisa menyampaikan seluas-luasnya, memberikan motivasi kepada kita semua yang belum terdaftar sebagai calon guru penggerak, yang nantinya kita bisa ikut berkecimpung di dalamnya. Jadi nanti yang disampaikan oleh mereka berdua adalah budaya positif, implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif kelas dan sekolah. Nah, dari materi yang pengibasan ini, semoga apa yang
menjadi prioritas dari Ibu Ani dan Bapak Tirta nanti bisa dituangkan di dalam pengibasan ini. Dan nanti kita bisa dilanjutkan setelah pengibasan ini selesai. Nanti akan ada tugas-tugas lagi yang harus diselesaikan oleh Bapak Tirta dan Ibu Ani, karena tugasnya masih banyak sekali. Jadi untuk kali ini nanti silakan Bapak Ibu bisa untuk ikut mencermati. Jika ada masukan, ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada Ibu Ani dan Bapak Tirta, nanti Bapak Ibu bisa memberi masukan. Tuh. Itu Bu, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kiranya seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menambahkan wawasan kita di dalam meningkatkan budaya positif di kelas. Jadi apapun yang terjadi yang belum kita ketahui dengan adanya keikutsertaan di dalam tahun guru penggerak, sehingga kita tahu, oh nanti kita tambahannya seperti ini, kita ada seperti ini. Nah, itu yang nanti akan disampaikan oleh beliau berdua. Jadi saya harapkan nanti dari sekian, nanti ada 2 sesi Bu ya, berarti nanti 2 sesi Pak Tirta dan Ibu Ani. Jadi nanti setiap sesi nanti akan menyampaikan implementasinya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak, bisa memberi masukan. Nanti Pak Tirta juga sama. Nanti kalau ada masukan, berilah masukan. Karena ini semua adalah untuk kita bersama, yaitu untuk kemajuan dari SMP Negeri 1 Weleri. Jadi saya harapkan dari kegiatan ini dan seterusnya nanti kita bisa saling membantu dari Bapak Ibu guru yang ikut di dalam kegiatan tahun guru penggerak. Jadi tidak hanya yang sudah lulus dan yang belum dan yang mau ikut, nanti kita saling mengisi, sehingga nanti tidak ada yang merasa kesulitan di dalam mengembangkan kegiatan ini. Betul. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi misalkan ya, sekali lagi nanti Bapak Ibu silakan memberi masukan, memberi motivasi, jangan ikut yang aneh-aneh. Oke, jadi berilah motivasi biar nanti Ibu Ani misalkan ada yang terlewatkan, nah diberi masukan sehingga teringat kembali, oh harusnya seperti ini. Jadi jangan sampai kita membuat hal-hal yang tidak baik, karena ini untuk kita semua dan untuk SMP 1 Weleri. Itu dari saya. Semoga kegiatan di pagi hari ini yaitu pengibasan modul, yaitu tentang implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan sekolah bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Pramono yang memberikan sambutan sekaligus membuka acara kegiatan pengibasan modul budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Ani Lailatul Falihah SPD dan Bapak Tirta Indra Utomo. Untuk melanjutkan ini kita istirahat terlebih dahulu ya, untuk bisa menikmati air putih. Terima kasih, silakan Bapak Ibu dinikmati terlebih dahulu. Oke. Ya, alhamdulillah luar biasa Bu Ani. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Weleri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi Bu Ani sudah menyampaikan luar biasa banyak sekali materi. Ini adalah keberuntungan saya untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang nantinya akan kita lebih kepada kondisi secara real di lapangan apa yang kita hadapi di SMP Negeri 1 Weleri ini. Dan kondisi ini ya maaf belum bisa ya ini ya.
bikin cerita untuk kaitannya dengan pembuatan atau penciptaan lingkungan positif di sekolah itu adalah kinerja dari berbagai aspek kita semua. Bapak Ibu, terima kasih bantuannya untuk saya melaksanakan kegiatan aksi nyata untuk budaya positif di sekolahan. Hari ini saya akan belajar untuk ice breaking. Jadi nanti kita akan mendinginkan suasana kita, tapi setelah lama mendengarkan banyak materi, kita akan sedikit bersenang-senang. Pertama-tama saya ingin Bapak Ibu guru nanti menjawab saya. Kalau saya jawab halo, Bapak Ibu, kalau saya menyapa Ibu Bapak halo, Ibu Bapak bilangnya hai. Kalau saya bilangnya hai, Ibu Bapak halo. Halo. Kalau saya bilang I love you, Bapak Ibu bilangnya I love you too. Terus saya kalau bilang I miss you, Bapak Ibu tolong bilang I miss you too, gitu ya. Oke. Aduh, ini oke, semuanya berdiri Bapak Ibu. Saya akan dengan semua ekspresi ya, tolong bantu untuk diabadikan momen ini. Baik Bapak Ibu, tolong jawab saya. Belum Ibu. Halo. Hai. I love you. I miss you. I miss you too. Luar biasa. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi seperti itu, kita akan menobatkan kasih sayang dalam budaya positif. Ini pernah budaya positif, budaya positif ini, kembali lagi Bu. Oke. Nah, apa sih budaya positif itu? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, keyakinan universal, kebaikan universal itu yang diterapkan di sekolah itu misalnya apa ya kira-kira? Kebaikan universal, kebaikan yang sifatnya menyeluruh. Iya, sementara kita kan ini pasti ada tolak ukur nih manusia ya. Kebaikan itu seperti apa saja. Saya mengambil sampah di lingkungan kelas, bahkan apa yang dijatuhkan anak, misalkan anak itu mengupas permen, plastiknya jatuh, saya ambil misalkan ya. Itu kira-kira kebaikan bukan Bapak Ibu? Kebaikan ya. Hal-hal sekecil itu. Nah, saya ingin tanya dari kacamata Bapak Ibu untuk pembekalan saya, untuk lebih memberikan pemahaman saya. Kebaikan dan yang sifatnya universal itu kebaikan seperti apa Bapak Ibu? Ada yang ingin membantu menjawab barangkali? Oke, Bu Ani. Bu Ani kayaknya tadi saya lihat berdiri di sana ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Teto. Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut saya itu hal yang mungkin dirasa orang sepele, tapi itu sebetulnya hal yang luar biasa, itu selalu tersenyum pada keadaan apapun dan ke siapapun. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, luar biasa. Masalahku adalah kondisiku, tidak untuk konsumsimu. Begitu ya Bu ya, luar biasa. Artinya tetap bisa kontrol diri ya, benar. Kalau pandangannya tolong Bapak Ibu pengawas. Oke Bu, mau Bu berikan pandangannya Bu. Luar biasa sekali ini Bu Ani, ya, selalu tersenyum dalam kondisi apapun. Betul. Nah, itu yang diharapkan kita. Betul. Ketika kita, karena kita pendidik, masuk kelas lihat anaknya senyum semua, semangat kita luar biasa. Luar biasa. Betul, bisa Bu. Nah, itu mungkin pendapat dari saya. Jadi hal-hal terkecil itu seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Tirto, memungut sampah yang ada di depan Pak Tirto, itu luar biasa sekali. Tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Mungkin itu hal-hal terkecil itu yang memang harus kita biasakan
Matur nuwun. Matur suwun Ibu, luar biasa tepuk tangan. Ini dari kajian yang sederhana ini lingkungan positif terbentuk atau kita bisa melihat kemarin itu sudah disampaikan di sekolah kita ini ya, senyum, sapa, salam ini berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ani. Jadi apa masalah yang ada dalam diri kita saat kita berada dengan anak, senyum itu berat loh Pak, berat saya mengakui. Dan teman juga berat. Karena apa? Kadang-kadang kondisi intern kita itu akan memberikan dampak pada ekstern yang ada. Namun begitu, melalui ini kita akan tetap belajar. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Dalam hal ini, nilai universal karakter yang diajarkan adalah karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Alhamdulillah kita memiliki visi sekolah yang selaras dengan profil pelajar Pancasila, bertakwa, kemudian berprestasi, kemudian lagi ada cinta lingkungan, peduli lingkungan, dan cinta sesama. Ini sudah memberikan tabula keselarasan dengan profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara menuju budaya positif? Kita akan melakukan perubahan paradigma stimulus dan respon. Kalau dulu kan gini, stimulusnya apa yang dapat kita peroleh misalkan, nanti kita baru memberi respon. Jadi dampak perubahannya tidak melihat apa yang jadi konteks kebutuhan, betul Ibu ya. Jadi kalau ada stimulus ya baru kita respon. Contohnya seperti itu mungkin, atau mungkin ada pendapat yang lain. Nanti kita coba diskusikan. Perubahan paradigma. Jadi ketika kita dulu itu seringkali ada stimulus seperti ini, baru ada respon. Sekarang kita merespon dulu. Sekedar menjadi sebuah hal apa yang menjadi memungkinkan untuk meningkatkan aspek kondisi sekolah kita dari lini apapun, respon langsung, gitu ya. Nah, kemarin saya berterima kasih luar biasa Bapak Ibu yang terlibat di dalamnya, semuanya saja terkait dengan upaya untuk mengurangi kondisi yang sedang saat ini, yakni perundungan. Sebenarnya alhamdulillah di sekolah kita itu ya gimana ya, persentasenya sangat kecil untuk kondisi perundungan. Tapi karena kita menganggap itu adalah bagian daripada sebuah paradigma menuju lingkungan yang budaya yang positif, kita lakukan. Tidak menunggu stimulus, betul ya Bu ya. Alhamdulillah seperti itu, makanya saya berani bercerita seperti ini dengan paradigma yang ada, dengan kondisi yang real di sekolah kita. Kemudian konsep disiplin positif. Nah ini saya juga harus banyak belajar soal ini. Ini semua pihak termasuk kita. Kemudian keyakinan kelas tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Bu Ani. Dan yang keempat, pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Tadi ada anak-anak itu kan ada yang melakukan segala sesuatu itu hanya dasarnya caper, cari perhatian. Misalkan dia itu tidak sepatunya dilepas, sebenarnya dia itu sudah caper. Mungkin Bapak Ibu pernah bercerita menghadapi anak yang sedang membutuhkan perhatian atau pengakuan, mungkin ada yang mau bercerita. Nah itu barangkali sebagai wali kelas pernah menemukan anak yang ingin mendapatkan perhatian, barangkali Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya pernah di kelas dan keempat ya, setelah olahraga. Suatu ketika saya masuk sama teman saya, banyak anak yang masih memakai kaos olahraga, belum ganti seragam biasa ya, masih pakai olahraga. Saya tidak langsung menyuruh ganti, tidak. Saya hanya mencoba mengikuti ilmu dari Bapak Ibu ya, tentang memberikan penghargaan ya. Saya memberikan penghargaan ke anak yang ganti baju, ada 3 anak. Saya berikan terima kasih anak yang sudah ganti baju ya, baik sekali, itu hal yang positif, bisa untuk memberikan kenyamanan di kelas. Olahraga kan banyak keringat ya, menjadi belajar lebih nyaman gitu. Yang belum ganti baju mudah-mudahan nanti lain waktu bisa mengikuti teman-teman yang
sudah ganti baju, tidak apa-apa gitu. Terus minggu berikutnya saya lihat kondisinya berbalik. Jadi yang ganti baju itu lebih banyak, yang tidak ganti baju malah lebih sedikit. Jadi dengan memberikan penghargaan seperti itu ternyata bisa efektif. Ada lagi Bapak? Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Ibu. Jadi sedikit pelan memberikan tekanan perasaan dan penghargaan terhadap siswa memberikan efek yang luar biasa, dan dilihat kemajuannya melalui peristiwa yang sama dan bagaimana dampaknya. Kemudian ternyata dilihat, oh kemajuannya banyak. Efektivitas dari 5 posisi kontrol. Kalau tadi pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia, saya kira ketika kita menyadari kondisi kebutuhan kita saja, kita akan bisa menempatkan diri kita pada efektivitas 5 kontrol sebagai seorang guru kita. Bagaimana kita menjadi seorang teman, bagaimana kita menjadi seorang manajer, dan mungkin akan sangat dikurangi kita sebagai sosok penghukum dan sebagainya. Ini efektivitas dari 5 posisi kontrol. Kemudian, dan ini menuju budaya positif. Kalau di dalam sekolahan yang memiliki budaya positif tinggi, itu sudah posisi kontrol sebagai penghukum sudah tidak ada dan dinyatakan nol. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi tadi ya. Prosesnya sudah karena adanya keyakinan, karena ada kesepakatan kelas, sudah bukan hukuman, tetapi menjadi konsekuensi. Begitu. Ini kemudian segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi yang ya, dari segitiga restitusi yang sudah disampaikan panjang lebar tadi, mulai kualitas, kondisi, stabilkan dan lain sebagainya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul? Tidak. Pak Zaki, saya ingin dengar. Betul, langsung. Alasannya Pak Zaki. Oke. Terima kasih pada teman atas waktu yang diberikan. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut hemat saya sendiri tidak setuju Pak. Karena gini, kalau hukuman itu kan pada dasarnya mengarah pada basically ataupun nanti ke kejiwaannya. Sedangkan yang diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang positif itu adalah adanya konsekuensi. Digali dulu apa yang menyebabkan dia melakukan sesuatu yang tidak positif, kemudian setelah pencarian sumbernya, kemudian sama-sama mencari solusinya. Jadi ketika sama-sama mendapatkan konsekuensi dari sebuah perbuatan tersebut, adanya rasa adanya rasa untuk sadar dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk yang pertama, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya kurang sependapat atau tidak setuju. Terima kasih. Terima kasih Bapak Zaki, luar biasa. Ini karena kajiannya dari sisi fikih, jadi luar biasa. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, oleh beliau jawab tidak setuju, karena pada prinsipnya di dalam hukuman itu akan ada rasa luka ya Pak, bagiannya ya, psikis ya. Tadi beliau bahkan hukuman itu tidak akan memberikan konsep kesadaran diri, betul Pak? Begitu. Alhamdulillah, luar biasa. Mungkin ada yang ingin menambahi barangkali? Pak Yayat barangkali mungkin? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar atau setuju atau tidak? Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju Pak. Karena seorang anak yang dihukum itu belum tentu besoknya akan disiplin atau akan cerah, itu nggak mungkin Pak. Kan terkadang anak malah semakin bandel dengan kita hukum itu Pak. Karena itu anak itu, karena anak itu berikutnya bisa, kalau dihukum itu bisa lebih bandel lagi karena mencari perhatian yang tadi Pak Tirto sampaikan itu. Tidak setuju. Orang
hukuman menurut Pak Yayan itu tidak setuju. Karena apa? Karena ternyata kadang-kadang anak yang dihukum itu belum tentu menjadikan kondisi besok dia akan lebih disiplin, dan bahkan mungkin dia malah senang dihukum karena apa? Mencari perhatian lagi. Jadi hukuman ini tidak efektif, tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya seperti membaca, membersihkan kelas, dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau ini saya kira setuju ya, semuanya setuju kalau ini memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan kelas dan meningkatkan disiplin anak. Tapi ini sudah bukan lagi bahasanya hukuman, lebih kepada dihukum dengan penghargaan. Dihukum dengan penghargaan karena ada hal yang mesti dia luruskan, dia dihargai dan seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan evaluasi belajar anak. Saya ingin mendengarkan pendapatnya Bu Intan yang tadi sedang tidak pro dengan saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tirta. Bisa diulang lagi loh Pak Tirta. Ya, ya. Apa diulang lagi? Itu memberi penghargaan dapat meningkatkan evaluasi belajar anak. Setuju atau tidak Bu? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan evaluasi Belajar anak. Nah, bisa Pak? Ya, saya setuju itu. Oh. Meskipun tidak boleh secara terus menerus seperti tadi di awal itu. Oh beda. Kalau ini maksud saya Pak Tirta, kalau penghargaannya itu hanya apa ya, maksud saya itu hanya skill seperti tangan dan lain sebagainya, itu bisa kita berikan terus untuk evaluasi belajar. Tapi kalau penghargaannya itu sudah berupa yang potensial, terus nanti anak itu malah identik dengan kalau saya seperti ini nanti tempat ini, itu saya tidak setuju. Kalau penghargaannya hanya penghargaan aplaus dan lain sebagainya untuk meningkatkan evaluasi belajar, saya setuju. Oke, terima kasih Bu Intan. Ini Pak Tirta sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk Bu Intan. Nah, ada pandangan dari Bu Intan bahwa ketika memberikan sekedar aplaus itu hal yang baik, sebuah bentuk penghargaan. Tetapi kalau sudah konsepnya ke material, hal yang sifatnya lebih jauh lagi, ini motivasi anak akan mengalami perubahan. Atau dari Bapak Ibu guru ada yang memiliki pengalaman seperti itu? Saya kira nggak ada nih. Nah, ada yang mau ditambahi Bu Kiki, Bu Nurul Hakiki terkait dengan memberi penghargaan dan meningkatkan evaluasi belajar anak. Kalau pandangan Terima kasih Pak Tirta Ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan evaluasi belajar anak. Saya setuju, namun di sini penghargaan yang sifatnya lebih ke kalimat-kalimat positif secara verbal. Karena secara alamiah anak itu secara psikologis lebih termotivasi jika ada pujian atau pemberian semangat dari kalimat-kalimat positif itu sangat berpengaruh pada otak dan mental mereka. Kadang itu langsung menggebu-gebu, dadanya berdebar-debar. Aduh, aku diberi pujian oleh Bapak Ibu guruku. Itu biasanya langsung memotivasi. Jadi dia sering teringat-ingat, aku sudah dipuji kemarin, berarti aku besok harus lebih baik lagi supaya aku dapat penghargaan yang seterusnya terus-menerus oleh Bapak Ibu guru itu. Aku diingat menjadi anak yang hebat, yang pintar, seperti itu. Menurut pengalaman saya pribadi dari anak didik atau anak kandung saya, lebih cenderung suka diberi motivasi dari kalimat-kalimat positif dibandingkan hadiah-hadiah yang berupa materi itu. Menurut saya demikian. Terima kasih Pak Tirta. Luar biasa, luar biasa. Saya jadi teringat waktu kecil ketika guru saya bilang, kamu pinter nak. Itu saya sudah senang saya senang. Terus kemudian kalau guru saya bilang gini, Mas, besok potong rambut nanti akan kelihatan lebih ganteng gitu. Saya senang sekali. Saya langsung pulangnya potong rambut. Kenapa?
Karena ada motivasi kalimat-kalimat positif itu tadi biar kelihatan ganteng Pak Yaki ya. Kelihatannya saya ngomong ganteng Pak Yaki nggak terima juga. Begitu ya. Terima kasih. Ini luar biasa Bapak Ibu, semakin menarik. Kita akan lanjutkan. Artinya yang bisa saya garis bawahi dari apa yang disampaikan Bapak Ibu, ternyata memberi pembelajaran dapat meningkatkan evaluasi belajar anak melalui kata-kata dan motivasi yang baik, kata-kata positif. Nah, kata-kata Bapak Ibu guru itu adalah sesuatu yang dianggap bermakna anak-anak yang akan teringat iman saya akan datang dan seterusnya. Terima kasih. Untuk permainan tadi ada tidak saya mintakan berbuat mensobek-sobek, tapi saya ingin Anda dengan semua menyampaikan apa yang menjadi sesuatu yang berharga yang ada di dalam genggaman Anda terkait dengan anak-anak kita di sekolahan ini yang masih sangat berarti. Jadi lebih kepada genggaman berarti ini yang ada apa kira-kira begitu. Nanti tolong disampaikan apa yang menjadi hal yang panjenengan genggam di dalam hati panjenengan untuk anak-anak kita. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Anda dalam sebuah sobekan kertas kecil. Kemudian letakkan sobekan kertas itu pada salah satu tangan Anda dan digambar dengan erat dan lain sebagainya. Ini akan kita ubah bahwasanya Anda masih menggenggam sesuatu yang sangat berarti untuk anak-anak di sini, dan kemudian mau dilepaskan atau tidak itu kan bergantung dari jenengan. Anak-anakku semuanya harus memiliki kualitas adab yang baik, itu dalam hati misalkan, dan itu tidak akan pernah ada yang bisa melepaskannya kecuali panjenengan sendiri. Contohnya seperti itu. Kalau ini kan sifatnya lebih real, kalau kita bicara tentang apa yang ada dalam perasaan kita untuk bisa kita ungkapkan pada anak-anak bahwa aku sangat pada, makanya tadi ice breaking-nya I love you too gitu. Jadi karena kita mencintai mereka. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini masih permainan yang sama. Apakah Anda tahu teman Anda yang membuka kepala tangan Anda dan seterusnya sudah dikuali tadi? Perubahan paradigma dari kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita semuanya mengontrol murid, Bapak Ibu? Tidak. Apakah kita semuanya ini mengontrol murid? Tidak. Saya menjawab tidak. Kira-kira kenapa saya menjawab tidak? Ada masukan, Bu? Calon pengawas. Karena kontrol Ya. murid itu sendiri ada pada dirinya sendiri. Oke. Bukan di orang lain. Jadi orang lain tidak akan bisa mengontrol seseorang. Karena kontrol itu ada pada dirinya sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan. Kalau kita duduk di depan sana itu setiap pagi pada dengan itu, selamat datang anakku, salim, selamat datang, selamat datang. Ada yang terlambat. Saya percaya dengan juga melihat yang terlambat, yo cakui terus, betul nggak? Betul ya Bu ya? Yang belum angkat dasi, orang belum angkat dasi, yo awalnya dewe ini nyindir saya sendiri nih, oke? Kita lanjutkan ya. Ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Yang menilai berarti siapa ini Bapak Ibu? Yang ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Ini kan anggapan kita sesuatu itu adalah sesuatu yang sudah kita berikan itu kan yang luar biasa ya, yang luar biasa. Tapi ternyata tergantung yang menerima anak dewe itu ini dulu kita dan masuk dulu pakai yes, ada lagi yang lain sebelahnya kode-kode gurunya loh satu ruangan muko pakai orang itu kelas itu ada, tapi semoga itu hanya ilusi saya saja, yang pasti mereka akan senang nanti Bapak Ibu guru itu masuk kelas begitu ya. Kita lanjutkan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, benar atau tidak? Saya memberikan jawaban Pak Yaki, makanya tidak gitu. Mas Ike. Oke, Bapak yang dewasa silakan menyampaikan. Terima kasih untuk yang sekian kali Pak Ketua. Iya.
karena mungkin jalan yang dekat, akhirnya yang paling dekat akhirnya dipilih. Ya, betul. Kalau begitu, Itu siap bahwa berarti saya salah tempat tadi. ya betul. Bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa, jelas tidak. Kalau tadi Bu Wita mengatakan yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Ya. Tiap orang, tiap person, apalah daya kita. Oh betul Bapak. Betul. Kemudian kaitan tentang dewasa. Untuk kadang-kadang orang yang memiliki usia yang jauh lebih matang pun juga belum memiliki kategori dewasa. Dalam arti. Kategori dalam matang bagaimana Bapak? Dalam arti gini. Usia boleh tua, tapi untuk kedewasaan belum tentu dewasa. Wah, Banyak orang yang untuk usianya itu sudah lanjut, tapi untuk tingkat kedewasaannya masih ya segitulah. Kemudian contohnya Bapak. jangan, kalau itu mungkin ranahnya privasi. Kita senantiasa menyebarkan budaya yang positif. Bukan hanya ilmunya saja yang kita sampaikan. Kemudian ya sudah, terima kasih. Luar biasa. Kalau gitu jawaban itu panjang kali lebar luar biasa. Ilusi ternyata bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Justru kalau orang dewasa itu tidak memaksa. Tidak. Bukan. Jadi orang dewasa itu memberikan bagian ruang untuk dia melakukan apa yang menjadi kebaikannya. Betul tidak Bu ya? Betul ya. Itu sebut Pak. Oke. Saya suka dengan Bapak Yai. Oke, kita lanjutkan. Lanjut ya. Oke. Konsep disiplin positif. Nah ini kita belajar dari Bapak Yai Jatiwantoro menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, Bapak. Motivasi internal ini KPDW itu ya. Kemauannya sendiri dan tidak dipaksa dari dalam diri sendiri. Kadang-kadang kita lihat kan, nah kamu tuh sudah berapa kali terlambat, berangkatmu jam 7 dari rumah tetap terlambat, atau paling tidak nah sampai di sekolah itu paling tidak jam 7 kurang. Kamu jadi perhatian teman-temanmu. Dia iya pak besoknya juga naik itu saja. Tapi mungkin dia punya motivasi di dalam internalnya entah seperti apa. Tapi bukan berarti anak-anak seperti ini di suatu masa itu terlambat, belum tentu. Mari kita tetap sayang kita seperti SPG kita, I miss you. Kalau tidak mempunyai motivasi internal, maka perlu motivasi eksternal, yakni kita. Terkadang anak-anak butuh kita, butuh kehadiran dan keberadaan kita orang lain untuk mendisiplinkannya dalam arti memberikan pemahaman. Ingat Bapak Ibu, guru ternyata adalah penuntun, bukan penentu. Ya, bukan menuntut kalau kata Bu Ita. Tapi kan selalu menuntut dari Bu Ita. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, iya. Tujuan disiplin positif. Apa sih tujuan dari disiplin positif? Ini ternyata untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya ini sudah lama mendengarkan kata menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak ini mari kita tekankan untuk bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya ini tadi nilai-nilai yang mereka percayai. Ini sifatnya universal ya ini. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Kalau sudah terbentuk kuat apa yang menjadi inti dari apa yang menjadi kemauannya, menjadi motivasinya dalam dirinya itu, dia sudah tidak peduli lagi antara hukuman dan hadiah. Yang penting saya dalam koridor perjalanan saya. Anak-anak itu kalau ada yang ingin jadi TNI atau Polri itu gak capek-capek, pokoknya saatnya olahraga, cepat sekali. Terus berjalannya tegak, karena motivasi dirinya itu tadi, benar ya Pak? Iya, betul sekali itu. Betul Pak, saya kaget loh Pak.
Iya, luar biasa. Ya, bener Pak ya? Betul. Saya baru melihat Pak Zaki serius ini, saya berbunga-bunga di saya. Oke, betul. Ini kita bahas Pak, itu kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu kata-kata yang memang sangat luar biasa. Saya sering mengatakan, pandangan juga semacam ini ketika ikhlas. Kalau kamu ingin dihargai, hargailah diri kamu sendiri. Sama seperti sesuai dengan menghargai diri. Dengan cara apa? Dengan cara bertutur kata dan berperilaku yang baik sesuai dengan keyakinannya kamu sendiri. Ketika itu dilaksanakan, tidak akan mungkin dia keluar kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang kotor, kemudian perilaku yang buruk juga tidak akan pernah keluar. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghargai orang lain dan dengan menghargai diri sendiri dengan menanamkan nilai-nilai yang mereka percaya. Luar biasa ini. Saya tuh sebenarnya Pak, kalau beliau sudah patuh memberikan motivasi, kadang sok iri saya dengan beliau itu. Iya, saya iri karena jono pinter teman gitu. Tapi tetap ganteng saya bukan. Mohon maaf Pak. Kemudian kita lanjutkannya. Kalau tidak, saya tidak menghargai diri saya, mau siapa Pak? Betul kan? Luar biasa. Oke, kita lanjutkan sudah Bapak? Sudah. Atau Bu Husnul mau ada tambahan Bu? Oke, mau silakan Bu. Oh betul. Kita lanjutkan lagi. Oke. Motivasi perilaku manusia. Manusia itu memiliki motivasi dalam melakukan segala hal atau sesuatu. Hal dasarnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Satu. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kita yang bicarakan tadi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang maaf ya, ini kata-kata salah itu saya tulisnya itu. Mereka percayai. Nah, untuk motivasi nomor 3 ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Kesadaran yang dipengaruhi adanya unsur intrinsik atau kekuatan keinginan batiniahnya sendiri. Oke. Nah, kemudian 3, kita belajar untuk membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebelum menjawab mengapa harus membuat keyakinan kelas, ini saya ada cerita. Jadi kebetulan kemarin ini real Bapak Ibu. Jadi kebetulan kemarin saya bercerita, ini beberapa seorang guru datang ke saya dengan membawa sejumlah HP. Sejumlah HP ini yang menarik adalah sejumlah HP ini dipasarkan ke saya. Kenapa? Karena pada prinsipnya sudah menjadi kesepakatan di dalam pembelajaran itu ya, keyakinan kelas yang ada itu merupakan hal-hal yang sifatnya baik, termasuk penggunaan HP. Itu ada kontrolnya penggunaan HP. Dalam kesepakatannya kalau sampai menggunakan HP di jam yang sudah disepakati tadi, ternyata menggunakan HP akan disita HP-nya akan diambil. Dan ternyata sebelum, karena proses pembelajaran ini konteksnya akan mengarah ke diferensiasi, anak itu diberikan materi dulu, diberikan waktu untuk mempelajari dulu, baru nanti akan masuk ke pembelajaran. Saat guru masuk, ternyata anak-anak banyak yang menggunakan HP dengan banyak alasan. Menyelesaikan tugas sebelumnya, memberi ada yang mohon maaf, ada yang membuka akunnya, akun sosmednya, macam-macam. Alhasil karena itu sudah menjadi kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya ditarik ke HP itu dan dipasrahkan kepada saya selaku wali kelas. Saya berterima kasih ya. Luar biasanya lagi, akhirnya saya mendapat pekerjaan tambahan untuk mengundang orang tua hadir mengambil HP-nya. Nah, betul ini kenapa HP itu berada di tangan saya, kemudian karena saya ada jam aja Bapak Ibu wali murid yang HP-nya kebetulan berada di saya, dan diambillah pada hari
tersebut diambil setelah sehari di dalam latih saya. Bapak ibu orang tua siswa datang. Bapak mohon maaf untuk mengambil HP-nya. Saya yang harus menjelaskan. Bapak ibu, ini ternyata anak sudah melakukan kesekian kali dan HP-nya harus disita, HP-nya harus ditahan agar apa, perasaannya tergugah. Kalau orang tuanya nanti ke sekolahan, dia akan isi main HP lagi tatkala belum ada pengambil dan sebagainya. Di luar dugaan Bapak Ibu, ternyata ada salah satu orang tua bilang begini, Pak, HP-nya dibawa pakai pacar gimana? Kalau dikasihkan saya mau Bu, tapi kalau cuma dititipkan ya mau saya bilang. Bujur Bapak Ibu. Tapi memang ternyata orang tua pun sudah merasakan luar biasa dengan kondisi HP itu ya. Dan kemudian ini ternyata kesepakatan kelas di sekolahan kita ini sebenarnya sudah terbentuk, Bu, Pak, sudah terbentuk. Tinggal bagaimana kita menjalankan. Dan kita kembali kepada pertanyaan itu. Mengapa harus membuat keyakinan kelas? Seseorang akan lebih bersemangat dan tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang sifatnya tertulis dan tanpa makna. Dan di sini makna penting ini. Murid pun demikian, mereka perlu memahami arti sesungguhnya makna dari aturan-aturan yang diberikan, apa nilai dari bisikan peraturan tersebut. Seperti bahan tadi tanya, kalau mengembalikan buku di tempatnya, nilai kebajikan universalnya apa? Oh, bertanggung jawab. Oh, kalau tidak main HP di dalam ruangan ketika proses pembelajaran, oh berarti menghargai dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu ditekankan dalam perasaan mereka. Aku lah kok ini kan aku menghargai diriku dan menghargai lingkunganku. Maka tadi kata-kata tadi itu hargailah dirimu sendiri. Saya teringat selalu. Kita lihat langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Baik, saya ingin minta contoh Bu Husnul. Kesempatan siswa kita. Biasanya siswa kita berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas itu apa saja misalnya Bu? Contoh. Tidak sambil makan di kelas atau bagaimana? Makanannya di kelas karena saya kebanyakannya kegiatan duluan. Oke, jadi kalau yang di kelas menurut saya itu mungkin makanan ya, dari yang terutama makanan nanti kita kesepakatan masuk nanti mau belajar teman. Betul Bu ya. Itu jadi harus diet juga. Ya itu saja ya. Jadi Pak ini bisa menambahkan. Terima kasih dan memang wajib itu wajib. Jadi di dalam kelas tidak boleh makan ya, sambil makan di dalam kelas, tidak pas waktu pembelajaran kok makan sekalipun itu permen. Baik, mungkin ada tambahan Bu. Contohnya misalkan Bu. Contohnya misalnya kalau anak-anak datang ke kelas atau setelah istirahat tidak boleh terlambat 5 menit atau bagaimana itu disepakati juga. Dan juga pada saat pembelajaran anak-anak harus memperhatikan dan tidak boleh bergurau. Oke, terima kasih Bu, luar biasa tepuk tangan. Tidak boleh bergurau dan harus memperhatikan. Kata tidak boleh kalau bisa harus memperhatikan saja sebagai bentuk penghargaan. Karena ternyata di akhir kondisi ini kita harus mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, yang dimana kalimat positif itu ternyata kata tidak kita samakan. Barangkali ada tambahan Pak Erik? Saya setuju sekali. Terima kasih, tepuk tangan luar biasa. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Deto. Kalau di saya di jam PJOK ya Pak. Untuk kesepakatan kelas itu banyak sekali. Contohnya seperti saya tawarin ini untuk ganti baju ini berapa menit. Kalau ada yang minta 15 menit, ada yang minta 20 menit untuk ganti baju. Terus kita yang perempuan kerudungnya kita selaras warna apa, oke, kita tawarin juga. Terus untuk kesepakatan kelas di PJOK saya juga
boleh memakai sepatu olahraga bebas warna, tapi sepatunya sepatu olahraga. Dan jika sudah ganti baju, silakan diganti hitam lagi untuk kesepakatan kelas di saya. Dan masih banyak lagi Pak Berto. Oke, luar biasa. Jadi ternyata karena memang posisinya begini, di sekolahan itu kan anak-anak hanya menggunakan sepatu hitam, tapi ternyata di olahraga itu memberikan kalau pas olahraga yang penting sepatu olahraga warna apa saja bebas. Ini akan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan mereka ya, yang menjadi kebutuhan mereka. Luar biasa. Ini kesepakatan kelas yang sudah mencakup kebutuhan secara luas terhadap anak-anak. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas itu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di depan kelas menjadi berjalanlah di depan kelas atau berjalanlah saat di depan kelas. Baik, lanjutnya. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang kelima, meninjau kembali daftar pendapat yang dicatat. Kemudian kita mengajak siswa mencari nilai-nilai kebajikan dari aturan tersebut. Bahwa kalau begini itu adalah cermin orang yang bertanggung jawab. Bahwa kalau yang seperti ini adalah cermin orang yang menghormati. Bahwa seperti ini adalah cermin orang yang memiliki kepedulian yang tinggi dan seterusnya. Kemudian yang keenam, meninjau ulang keyakinan-keyakinan yang telah disepakati tidak perlu banyak-banyak. Ini kenapa? Agar mudah untuk diingat. Jadi tidak terlalu banyak, tapi sifatnya lebih intens. Bisa membuat anak-anak lebih bisa disiplin atas keyakinan mereka sendiri, atas keinginan internal mereka sendiri. Ekstrim tadi. Nah, contoh-contoh keyakinan kelas ini ada di kelas 4 SD. Contohnya ya, setiap anggota kelas perlu disiplin. Itu kelas 4 SD dulu. Setiap anggota kelas harus bertanggung jawab. Setiap anggota kelas saling menghargai. Setiap anggota kelas saling membantu. Setiap anggota kelas menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk kita SMP luar biasa lebih complicated dan pasti lebih menunjang rasa internnya, motivasi intern kita. Itu. Nah, yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Tadi disampaikan oleh Bu Ami, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan cinta kasih, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan merasa senang. Jadi anak-anak itu kebutuhannya ibu, complicated. Tapi kalau bisa kebutuhan ini tidak salah tempat dan porsinya. Menurut saya seperti itu. Masa waktunya pembelajaran kalau kebutuhan merasa senang ini dilakukan bermain, tertawa atau apa itu kan tidak pas. Artinya apa? Situasi, kondisi, keadaan inilah kita untuk bisa menjadi penuntunnya. Kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, pakaian dan lain sebagainya jelas. Kebutuhan cinta kasih dan sayang, kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan dan lain sebagainya dalam bentuk pembelajaran, dan kita yang akan memberikan tuntunannya dan mereka mengaplikasikannya. Begitu, ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu? Jadi alhamdulillah. Oke, tanya. Oke, baik. Sebentar Bu. Pak Yaya dulu Bu. Terima kasih atas waktunya Pak yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak. Kita kan sudah membuat kesepakatan kelas ya Pak. Tentunya sudah ada yang disepakati. Di permasalahan PJOK itu masih banyak yang mengingkari Pak. Contohnya 15 menit sudah ganti baju, apalagi setelah istirahat Pak. Mereka masih jajan, belum ganti baju dan sebagainya. Contohnya kalau sudah siap pun kadang sepatu malah dilepas gitu Pak. Nah, untuk meningkatkan motivasi atau hal-hal positif agar kedisiplinan itu muncul itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kadang mereka kan begitu ya, ingin dimengerti dalam kondisinya. Padahal kita harus segera mungkin untuk memberikan penyikapan dan lain sebagainya. Ini sudah ada keyakinan kelas, ada kesepakatan yang sudah disepakati oleh Bapak Septian beserta anak-anak untuk 15 menit sudah berganti pakaian dan lain sebagainya. Ternyata apa yang disepakati kadang-kadang menjadi
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk meningkatkan kedisiplinan atas dasar keyakinan yang ada tadi, bagaimana caranya? Barangkali ada pendapat Bapak Ibu guru yang ingin disampaikan untuk mengatasi situasi seperti ini. Ini basic atau problem ya Bu. Mungkin Bu Wita mau memberikan masukan. Terima kasih Bu. Baik. Nah ini dari pertanyaan Pak Yayan ini mungkin sebagian dari kita atau semuanya itu sudah mengalami ya. Hanya beda konteksnya. Kalau konteksnya Pak Yayan itu ketika muridnya 15 menit disuruh siap-siap sudah pakai baju olahraga, ada sebagian anak yang masih jajan dan lain sebagainya. Kalau di kelas mapel tidak seperti itu. Di kelas mapel biasanya anak-anak gurunya sudah masuk, anaknya masih HP-an. Tanggung gamenya belum selesai. Nah, mungkin dari kejadian-kejadian yang seperti itu, nah ini mungkin kita sebagai guru itu harus bisa memberi contoh pada siswa. Contohnya tidak berhenti mengingatkan siswa, kemudian memberikan semangat kepada siswa, kemudian pendekatan persuasif. Jadi kalau sudah diingatkan berkali-kali tidak ada perubahan, mungkin kan hanya anak-anak tersebut. Nanti anak-anak tersebut bisa dipanggil, kemudian kita adakan pendekatan secara individu, kemudian tadi yang sudah dijelaskan Bu Ani, praktek segitiga restitusinya dijalankan. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Wita, luar biasa. Jangan bosan-bosan mengingatkan, jangan bosan-bosan untuk melakukan pendekatan persuasi dengan anak dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam skema perubahan paradigma itu terlihat apa yang menjadi perjalanan itu sampai eksekusi, dari mulai perencanaan sampai eksekusi, yang tersulit itu adalah konsistensi. Itu kadang kita situ sih menuntut kondisi kita untuk mau terus. Kadang-kadang titik jenuh itu ada, saya akui itu. Tapi sekarang kan zamannya tidak boleh marah sama siswa Pak, tidak boleh. Jadi ya banyak-banyak istighfar sekarang ya Pak. Pak itu mau tambahan Pak? Ada tambahan? Begini Pak Tento, untuk tadi ada pelanggaran yang kita yang menyampaikan untuk mengatasi anak-anak yang susah diarahkan gitu ya. Saya sedikit pengalaman dengan banyak mengobrol keliling kelas saat jam pelajaran untuk meningkatkan bonding ya, berkaitan dengan siswa. Dengan begitu kita akan lebih mengenal siswa tersebut dan tahu bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi tidak banyak teori yang saya kuasai sehingga saya lebih banyak pendekatan siswa. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Bapak. Jadi Engarso itu waktu beliau langsung turun ke lapangan. Engarso itu waktu Emakyo Mangun Harjo Tukuri Handa yang luar biasa. Dan penyampaiannya saya tidak terlalu banyak tahu tentang teoritis Pak, tapi saya akan langsung hadir di tengah-tengah anak-anak dan langsung melakukan pendekatan luar biasa. Jadi kebutuhan dasar manusia ini agar apa? Ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu tidak salah dalam mengambil penyelesaian. Nah, karena kita setelah tahu kondisi kebutuhan manusia, kenapa anak ini demikian dan lain sebagainya, ini untuk mengawal kondisi kita di efektivitas 5 sisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apakah kita dengan apa yang sudah ada itu akan menjadi pembuku atau membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau,
dan atau manajer. Jadi lihat kebutuhan manusia itu seperti apa, dengan dasar seperti itu kita akan menempatkan diri sebagai pengontrol nanti seperti apa. Apakah teman, manajer, atau sekedar pemantau, atau membuat orang merasa bersalah. Nah, ini semuanya baik, kecuali yang atas itu masih perlu dipertimbangkan, kita lanjutkan. Nah, dalam permasalahan tadi, untuk bisa menyikapi sebuah masalah itu diperkenalkan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karena sebuah kesalahan itu bisa jadi bukan karena unsur sengaja tapi ada unsur ketidaksengajaan. Makanya kita di situ kalau dalam konsep hukum adalah praduga tidak bersalah. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan memantau murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk membangun dirinya. Jadi dorongan internal tadi dan bagaimana mereka harus melawan orang lain. Itu dari Charles Dosen 1969. Nah, tambahan segitiga restitusi sudah dikupas panjang lebar oleh Ibu Ani, Laila tadi, menstabilkan identitas, memvalidasi, dan kemudian menanyakan kembali, mereview kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh mereka. Makasih ya Bapak Ibu, dan kemudian hal-hal yang bisa kami sampaikan sejauh ini atas bantuan Bapak Ibu sekalian untuk kami berpraktik baik, lebih tepatnya adalah berbagi pengalaman panjenengan dengan saya, dan saya mohonkan untuk tidak bosan-bosan untuk memberikan masukan kepada kami, untuk perkembangan kami, untuk kemajuan kami dalam menempuh jalan guru penggerak ini. Demikian contoh pelaksanaan segitiga restitusi selain tadi sudah disampaikan oleh Bani, Anda bisa panjenengan sedang bisa melihat di channel YouTube yang ada. Di sana saya perkenalkan yang atas itu beberapa teman, yang bawah miliknya Ibu Intan. Mana di bawah dia? Punya Ibu Intan, ya. Dan akhirnya dari saya terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Weleri untuk kami terus melaju, dan saya akhiri dari saya untuk diskusi siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana caranya, bagaimana 10 menit itu bisa tertabel, Pak? Demikian praktik baik saya. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.